Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para umat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan di hari Jumat ini, di pagi yang cerah, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat ini atas takdir Allah. Mudah-mudahan memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat derajat kita dan memudahkan segala urusan-urusan kita semuanya. Karena saya lihat kayaknya punya masalah semua, termasuk yang ngomong. Karena setiap manusia pasti punya masalah. Kalau ada orang mengaku tidak punya masalah, maka saya pastikan orang itu bermasalah. Jami'an muliakan Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan nggak ada yang jelek karena kebanyakan daging kambing. Ukur kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah kita lanjutkan sampai ke majelis ke-20 berapa? Sekarang 28. Hadis majelis ke-28. Penyimpangan perintah dari para nabi menyebabkan kebinasaan. Hadis yang pertama disebutkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratus su'al." Kathratus su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini nasihat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, biarkan aku, kata Rasulullah, apa saja yang saya tinggalkan, maka artinya diperintahkan untuk memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kebinasaan man kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, itu adalah kathratus su'alihim, banyak bertanya. Apakah banyak bertanya tidak boleh? Bertanya boleh, tapi kalau banyak bertanya sesuatu hal yang tidak dibutuhkan, tapi justru akan mempersulit diri mereka, maka itu menjadi terlarang. Contoh dalam kisah apa?
tentang perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi betina, sapi itu saja. Kan perintah Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Tapi Bani Israel bertanya, apakah sapinya jantan atau betina wahai Musa? Maka dijawab jenis sapi tersebut. Kemudian warnanya apa? Ini kurang kerjaan. Kemudian dijawab warnanya kuning keemasan. Lalu tanya lagi, apakah yang sapi yang pernah membajak sawah atau belum? Ini namanya banyak bertanya. Sesuatu yang tidak dibutuhkan yang menyebabkan akan mempersulit diri mereka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan salah satu yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kalian dari umat para nabi sebelumnya itu adalah kathratus soal, banyak bertanya. Meskipun kathratus soal ini juga bisa diartikan banyak meminta, atau kathratus soal itu bisa juga diartikan minta-minta. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada seorang sahabat yang namanya Obisoh yang saat itu datang kepada Rasulullah untuk minta sesuatu kepada Nabi. Dikasih oleh Rasulullah. Besoknya datang lagi, minta lagi, dikasih oleh Nabi. Besoknya datang lagi, minta lagi. Berarti sudah apa? Minta. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya kathratus soal, banyak minta-minta itu merupakan harta yang dia dapatkan itu suhtun, sesuatu yang akan menyebabkan kebinasaan besok di akhir. Karena banyak riwayat menyebutkan orang-orang yang meminta-minta, maka laisa fi wajhihi mus'amul lahmin, maka tidak akan ada sedikit dalam wajahnya sekerat daging pun. Itu karena suka minta. Jadi wajahnya kayak tengkorak dibalut kulit. Itu salah satu tanda orang yang suka minta. Karena setiap makhluk Allah nanti, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kalau di dunia suka minta-minta, ya dibangkitkan dalam keadaan wajah seperti itu. Kalau ternyata di dunia suka mencuri, geser tapak tanah, maka tentunya dia akan diberikan beban berat pada lehernya dengan kondisi yang demikian. Kalau yang di dunia itu suka menyombongkan diri dengan hartanya, ketampanannya, dengan kedudukannya, sombong terhadap kebenaran, kemudian sombong untuk meremehkan orang lain, maka di akhirat telah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti semut. Tubuhnya sebesar semut, tapi tubuhnya manusia. Dan manusia yang lain normal, ya, sehingga dia terhina, terinjak. Ini karena di dunia dalam keadaan sombong. Ada yang memotong lidahnya sendiri, macam-macam. Maka ini tentang kondisi keadaan orang yang meminta-minta, kathratus soal. Dan di sini kathratus soal dimaksudkan adalah banyak bertanya yang akan menyebabkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau sudah bertanya terus diberikan satu ketetapan hukum, ya harus diterima dengan lapang. Jangan kemudian setelah bertanya dijawab, apa jawabnya? Wah, ngerti yang merasa deh, malah ngerti hukumnya kan itu nggak boleh. Sebab apapun yang disampaikan, keputusan hukum yang Allah tetapkan, kita itu sami'na wa ata'na, dan kita terima dengan kelapangan jiwa. Tidak boleh ada grundel atau tidak senang. Karena salah satu sifat orang munafik itu, kata Allah di dalam Al-Quran,
Apabila datang ketetapan hukum baginya, dia menjadi tidak senang. Ngerti yang rasa, ngerti. Nah, itu tidak boleh. Itu salah satu sifat orang-orang. Saya pernah datang ke sebuah perusahaan kecil, tapi yang cukup maju. Saya datang ke sana, baru saya mau bertanya, produk ini kira-kira secara syarat boleh enggak? Langsung yang punya begini, wes rasa ceramah nih gini, gitu. Karena kita akrab dengan baik. Gue rasanya kita rasa ceramah, gitu kan? Udah, aku marahin umat boleh duit angel. Lah itu nggak boleh sebetulnya. Namanya ketetapan satu hukum ya diterima dengan kelapangan. Ada orang-orang tertentu yang sengaja memang tidak mau belajar di bidang-bidang tertentu karena merasa kalau dia belajar di bidang tersebut, terutama muamalah, nanti hidupnya semakin susah. Bikin pekerjaanku, usahaku haram kabeh, semua tapi serasa sinau. Penting sholat, ibadah, puasa, zakat, haji, umrah seolah-olah sudah sempurna. Maka ini hal yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, waqtilafu ala anbiya'ihim, dan mereka berselisih atas nabi-nabi mereka. Kita tahu Nabi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala utus, seperti misalkan para nabi yang diberikan kitab, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Maka mereka semua alaihi salatu wassalam itu mereka diberikan kitab. Ketika Nabi Daud atau umatnya Nabi Musa itu telah merusak ajaran Islam yang dibawa Nabi Daud maupun Nabi Musa dalam kitab Zabur maupun Taurat, maka Allah kemudian murnikan kembali dan sempurnakan ajaran Islam dengan diturunkan kitab Injil. Maka ketika kitab Injil dirubah, direkayasa, ditambah, dikurangi, dirusak ajarannya, menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam yang mengesahkan Allah, yang menuhankan Allah semata, yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, yang mengajak untuk sholat, yang mengajak untuk menunaikan zakat, Nabi Isa itu pun dirubah oleh orang-orang umatnya yang mengaku umatnya, yang kemudian ajaran Nabi Isa rusak. Akhirnya Allah pun menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim untuk memurnikan kembali ajaran Islam dan menyempurnakan. Dan kita setelah Rasulullah meninggal, itu apakah ada penyimpangan terhadap ajaran Nabi? Ada banyak. Tetapi dalam satu riwayat disebutkan cara Allah untuk memurnikan ajaran Islam itu setiap 100 tahun sekali Allah akan lahirkan seorang mujadid, yang ulama-ulama yang menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan, sehingga agama ini tetap lurus. Allah tidak turunkan Nabi kembali setelah Rasulullah jika terjadi penyimpangan terhadap ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, tapi Allah mengeluarkan seorang mujadid setiap 100 tahun sekali. Di pendapat para ulama disandarkan pada satu hadis, setiap 100 tahun sekali akan dimunculkan seorang mujadid, artinya yang menjadi tokoh sentral, tokoh besar yang kemudian memurnikan ajaran Islam. Dan kita tahu setiap 100 tahun sekali pasti ada ulama-ulama yang berjuang memurnikan ajaran Islam dari penyimpangan. Kemudian wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, ini nasihat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kami melarang kalian atas sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa idza amartukum, dan apabila kami memerintahkan kepada kalian bi amrin, atas suatu perintah atau urusan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah apa yang aku perintahkan itu mastata'tum, dengan sekuat tenaga semampu kalian.
untuk melakukan. Dulu para sahabat itu dalam menjalankan perintah Nabi itu tidak mengecek dulu ini perintahnya wajib atau sunnah, betul atau tidak? Ya. Apa yang diperintahkan Nabi jalankan, apa yang dilarang tinggalkan, sudah selesai. Ya. Paham? Itu para sahabat begitu. Para ulama besar juga demikian. Apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Dulu di zaman Nabi ada nggak hukumnya wajib, sunnah, makruh, makruhnya makruh, tahrim dan tanzih, kemudian hukumnya mubah. Ada yang begitu membaginya? Kan tidak. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, sudah selesai. Cuman perintah Nabi dan larangan Nabi itu kalau dilihat dari sisi kajian perintah dan larangannya, ada yang perintah itu maknanya wajib karena jika melanggar berdosa. Tapi ada pula yang perintah itu maknanya adalah anjuran. Karena menggunakan kaidah ya, thariqatul jam'i bainal ahadits, menyambung dengan hadis yang ternyata maknanya adalah anjuran. Sehingga para ulama memunculkan hukum, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum mustahabah sunnah, dan ada hukum wajib. Wajib pun dibagi dua, ada wajib ain dan wajib kifayah. Ain dibagi, siapa yang membagi? Para ulama. Kalau dulu tidak, memang ada perintah sudah dijalankan, ada larangan tinggalkan. Kalau dulu para sahabat begitu, kalau kita ada perintah, lihat dulu wajib apa enggak. Kalau sunnah tinggalkan. Kalau ada larangan, lihat dulu larangannya, makruh atau haram. Makruh saja, kerjakan. Paham? Karena ada yang model begitu. Ada enggak? Enggak apa-apa, kan makruh saja. Saya beberapa hari yang lalu ketemu salah seorang, saya ditanya begini. Dia sambil megang rokok gitu. Ustaz, ada beberapa jamaah, kemudian waktu di satu toko ya, dia sampaikan, Ustaz, rokok haram apa makruh Ustaz? Saya sambil merokok, Pak. Di depan saya, rokok haram atau makruh Ustaz? Kalau menurut saya makruh Ustaz. Kenapa? Karena bahkan rokok itu mungkin bisa mubah saja Ustaz. Karena begini, rokok mati enggak merokok pun mati. Ini dalilnya luar biasa. Merokok mati enggak merokok, itu dijadikan maka dia berpikir ya kan makruh saja Ustaz. Jadi enggak, kalaupun kan banyak ulama yang memakruh, ada ulama yang memakruhkan, sehingga kan tidak masalah kalau Ustaz, kan enggak sampai haram. Ya, inilah perilaku orang-orang di zaman sekarang. Yang makruh dikerjakan, yang sunnah ditinggalkan. Kan enggak wajib toh Pak Ustaz kan? Betul enggak? Iya. Itu yang terjadi. Maka ini kita sampaikan, kalau jangan tanya saya, rokok itu saya mengambil pendapat ulama yang mengharamkan, tidak diperbolehkan, karena rokok itu jelas sepakat para ahli medis. Kalau contoh Mas, kalau ada lembar arem-arem, ada tulisannya arem-arem ini membunuhmu, kira-kira boleh gimana? Boleh nggak gimana? Nggak boleh. Maka ya sudah tinggalkan. Jelas kemadharatannya besar. Sebab sesuatu itu diharamkan karena mengandung madharat. Ulama sepakat bahwa binatang laut itu halal, paham? Kecuali jika memakannya itu memadharatkan diri kita. Ya kalau ada ular beracun, ular laut itu kan beracun. Bahkan katanya racunnya lebih tinggi dari kobra. Ular laut. Ular laut kan berbahaya. Nah, itu apakah boleh dimakan? Ya kalau dia membahayakan tubuh manusia, ya nggak boleh. Namanya juga meskipun dia hewan laut. Pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Maka kami gunakan Allah ini tentang mereka menyelisihi rasul-rasul mereka. Ini menyebabkan kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, apa yang kuperintah kerjakan, apa yang kularang maka
tinggalkan. Ya sekedar kita mencari tahu hukumnya apa sih perintah Nabi, apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram ataukah makruh larangan Nabi ini. Maka sekedar ingin cari tahu ilmunya tidak masalah, paham? Tapi kalau mencari tahu ilmu tersebut untuk melakukan maupun meninggalkan, itu masalah. Saya ingin tahu hukumnya ini apa? Oh makruh saja dah kita kerjakan. Oh ini tahu hukumnya sunnah saja ya kita tinggalkan. Ini masalah. Tapi kalau sudah mencari tahu perintah Nabi ini dalam hadis ini juga di dalam ayat Al-Quran begini perintahnya, apakah ini termasuk perintah yang wajib atau sunnah? Oh ternyata perintah ini sunnah, tapi tetap biarkan jangan. Itulah yang seharusnya. Kalau ingin menjadi Muslim yang terbaik. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya bukan semau kita, tetapi semampu kita. Bukan semau kita. Beda loh ya, semampu kita dengan semau kita. Kalau semau kita ya tadi makruh jalankan, sunnah tinggalkan. Enggak sampai wajib kan? Tapi kalau semampu kita berarti kita berusaha semampunya. Artinya memaksimalkan potensi kemampuan dalam diri kita untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Itu namanya mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Kita sholat nggak mampu berdiri, ya duduk. Tetapi kalau nggak mampu berdiri itu adalah dalam waktu yang lama. Tapi kalau dalam waktu yang sebentar masih mampu berdiri, maka tetap wajib takbiratul ihramnya berdiri. Misalkan ya, dari rumah jalan ke masjid, bisa dia jalan pakai tongkat pelan-pelan sampai masjid, jangan kemudian duduk. Paham? Ya kalau nunggu komat duduk dulu tidak apa-apa. Tapi kalau ketika takbiratul ihram, dia berdiri dulu. Untuk takbiratul ihram ini pendapat yang lebih kuat. Karena sebagai ulama menganggap kalau dia langsung duduk ketika takbiratul ihram, pada dia mampu berdiri sebentar, nyatanya dari jalan ke rumah sampai ke masjid juga bisa berjalan, itu nggak boleh kata para ulama, bisa menyebabkan tidak sah. Ini menurut pendapat sebagian ya, tidak seluruh sepakat ulama. Maka lebih amannya ya berdiri dulu sebentar, takbiratul ihram, setelah selesai takbiratul ihram duduk, jalankan sampai selesai duduk, paham? Tidak apa-apa. Tapi kalau memang sejak dari rumah itu serai sholat ngadat pakai kursi roda, itu tidak masalah. Dia sholat takbiratul ihram langsung duduk, jangan dipaksakan, kok malah beliau tiba malah masalah. Artinya sesuai kemampuan. Nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring disolatkan. Kan nanti mungkin. Nah, ini tentang nasihat Rasulullah SAW. Maka di hadis selanjutnya, di sebaliknya saya agak loncat, Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka Rasulullah SAW ditanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Maka disebutkan di kalimat berikutnya, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat atas perintahku, baik itu wajib maupun sunnah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang enggan atau menolak atas perintahku, anjuranku, nasihatku, maka faqad aba, sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Makanya orang-orang yang menyelisihi sunnah itu hakikatnya buatan turun masuk surga, meskipun tulisan kaosnya ahli surga, kaosnya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah
was-sam'i wat-tha'ah. Aku nasihatkan kepada kalian bittaqwallah, agar betul-betul bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, untuk betul-betul mendengarkan, wat-tha'ah, dan mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun engkau itu dipimpin, diperintah oleh seorang yang abdun itu budak Habasyi dari Habasyah. Habasyah itu ada yang menyebutkan Sudan, ada yang menyebutkan Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum, maka pasang dulu. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, maka pada saat itu akan melihat fasayara ikhtilafan katsir, akan terjadi perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian itu memegang sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah itu bin nawajid. Apa nawajid? Apa? Dengan apa? Dengan sekuat tenaga. Artinya salah satu yang menguatkan pegangan eratan itu adalah dengan gigi gerah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesuatu perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama itu adalah dhalalah, kesesatan. Maka ini nasihat besar dari baginda Rasulullah SAW agar kita itu mengikuti sunnah beliau. Orang kalau meninggal itu Rasul itu ngapain sih? Kandungan ya sudah ikuti saja, nggak usah neko. Oh Rasul itu meninggal begini, oh cara menguburkannya begini, terus dikasih nisan apa tidak, kan gitu kan? Terus Rasul memerintahkan apa ketika dikuburkan? Terus setelah menguburkan bagaimana yang dilakukan? Itu sudah, jalankanlah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menjalankan. Rasulullah dengan sangat tegas mengatakan, wahai Ali ibnu Abi Thalib, aku perintahkan kepada engkau, jika engkau mendapati kuburan yang ditinggikan, maka hancurkan, ratakan dengan rupanya itu perintah Nabi, bukan siapa sih. Maka siapa yang menyelisih Rasulullah, ya sudah, berarti akan binasa. Maka salah satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kejadian di mana Rasulullah menunggu di haud. Haud itu telaga itu namanya Al-Kautsar. Sebagaimana Allah sebutkan, inna a'tainaka Al-Kautsar, kami telah memberikan kepada kamu, engkau Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya dua. Pertama, Al-Kautsar maknanya katsir, artinya banyak. Kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dan salah satu nikmat itu adalah Al-Kautsar secara ismun nama, yaitu Haud Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Itu salah satu nikmat yang banyak. Maka ketika Rasulullah menunggu umatnya, dan Rasul tahu mana umatnya dan mana tidak, dari mana bekas air wudhu yang mereka gunakan. Maka ketika Rasul melihat ada umatnya, umat istiqmah, sudah istilahnya mau dijamu Rasulullah dengan telaga Al-Kautsar. Kita tahu kondisi pada saat itu begitu mengerikan, dan kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah. Salah satunya adalah kita bisa meminum telaga Al-Kautsar yang setelah meminumnya tidak akan haus selama. Nah, ternyata ketika Rasul memanggil sebagian umatnya, ternyata
ternyata dihalau oleh malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau menghalau mereka? Mereka adalah umatku, kata Rasulullah kepada para malaikat. Maka malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Apa maksudnya? Dalam hadis ini disebutkan para ulama, yaitu mereka merubah ajaran Rasulullah SAW, melakukan perkara-perkara bid'ah. Maka Rasul mengatakan suhban, jauhkan dia dari saya. Artinya tidak menganggap sebagai umatnya. Ini kan mengerikan. Maka perkara mengikuti cara hidup, cara beragama Rasulullah dan para sahabat, itulah yang paling selamat. Kata para ulama, ini sebagaimana disebutkan, diisyaratkan dalam hadis ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidina min ba'di al-mahdiyina min ba'di. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua. Rasulullah apa kuburannya seperti apa sih kalau dikuburkan? Ya kita ikuti tata cara Rasul dikuburkan. Pernah lihat kuburan Rasul? Jangan tertipu dengan di internet. Paham? Di internet itu sering bohong. Misalkan ya, inilah makam Nabi hijaunya besar, kemudian warna hijau mengkilap, itu tidak benar. Kuburan Rasul tidak seperti Rasul kubur biasa pakai gundukan tanah saja. Tanah, kemudian ada 3 makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan zaman pemerintah Umar bin Abdul Aziz waktu menjadi gubernur Madinah, itu menutup makam itu dengan tembok batu, tembok terbuat dari batu hitam, di tembok tinggi dan nggak ada jendela, nggak ada pintunya, supaya karena dikhawatirkan orang mulai terjadi kesyirikan. Paham? Coba saya nggak bisa bayangkan kalau makam Rasul itu ada di Indonesia. Wah, itu kotain pakai macam banyak. Kemudian semacam-macam. Maka nanti akan dibangun megah makam Nabi seperti istana, ya tidak? Kemudian dipicing dengan marmer yang terbaik, kemudian dirunce-runce pakai kembang setaman atau apa semacam-macam. Ya sudah. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, wala taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'idan. Apa 'idan? Hari raya yang diperingati setiap tahun. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Wala taj'al qabri 'idan. Makanya Nabi pernah mohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburanku seperti kuburan-kuburan orang-orang musyrik yang dipuja dan diminta, kan gitu kan? Ya, kan kuburan-kuburan mulai kemudian pada saat itu di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah itu kan banyak diminta, dijadikan keramat. Arwah-arwah mereka dijadikan nama patung. Hubal, Manat, Uzza, itu nama orang-orang soleh di zaman terdahulu. Nah, cuman dijadikan sebagai perantara. Lama-lama dijadikan Tuhan, naik pangkat. Nah, maka Rasulullah ingatkan betul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan para ulama itu dalam para sahabat terutama dalam memegang sunnah Rasul itu betul-betul sangat hati-hati. Artinya betul-betul dijaga, jangan sampai mereka itu menyisihi Rasulullah. Contohnya tentang pembukuan Al-Quran. Artinya Al-Quran dijadikan satu dalam mushaf. Nah, Allah kan turunkan Al-Quran itu lengkap. Artinya 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz. Lengkap Allah susun dari ayat pertama, surah pertama sampai surah yang terakhir. Itu dimuroja'akan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril setiap tahun. Nah, itu terjaga. Nah, ketika Rasulullah hidup, Al-Quran ditulis nggak? Ditulis tidak? Ditulis. Rasulullah itu punya katib, punya penulis, punya sekretaris untuk menuliskan Al-Quran. Kemarin saya dinasihati orang, Ustaz mau bikin buku. Saya jawab, waktunya remeh.
Kata beliau, jangan antum yang bikin, antum bikin sekretaris. Kayak Nabi itu kan punya sekretaris Pak Ustaz. Wih, betul juga. Ya, antum punya sekretaris, nanti ketika antum ceramah dia ngetik. Kan sekarang ada aplikasi kan ceramah yang dimasukkan di YouTube, nanti dikasih aplikasi itu langsung ceramah saya berubah jadi tulisan. Saya tulisan, nanti habis itu disusun lebih rapi, habis itu ditambah yang kurang, yang salah dibenarkan macam-macam. Jadilah buku. Saat itu banyak saat begitu sekarang. Antum begitu, boleh sekretaris sopo. Artinya ini tentang Rasulullah di masa dulu itu sudah punya penulis. Ada Zaid, kemudian yang lain. Itu penulis Muawiyah termasuk menjadi salah satu penulis Rasulullah SAW, penulis wahyu Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah ditulis dalam lembaran-lembaran. Ada yang berapa juz disimpan oleh sahabat. Ada sahabat yang menulis hampir banyak lembaran-lembaran. Ada yang cuma menulis surat-surat tertentu yang mungkin sulit dihafal dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah hidup, kan Rasulullah Rasul tetap memerintahkan untuk ditulis, tapi tidak memerintahkan disusun menjadi satu bab dalam buku seperti kitab itu tidak. Tapi Rasul memberikan isyarat, yaitu Al-Quran itu ya sejak surat pertama sampai terakhir itu disusun rapi. Rasulullah mengajarkan itu. Sebenarnya kita tinggal punya lembaran-lembaran itu disusun rapi dari surat pertama sampai terakhir itu tidak ada masalah sebetulnya, betul atau tidak? Nah, ketika di zaman Abu Bakar terjadi perang terhadap Musailamah Al-Kadzdzab dan beberapa perang yang lain, itu ternyata menggugurkan 70 para penghafal Al-Quran di kalangan para sahabat. 70, bayangkan. Maka Umar ini khawatir. Umar khawatir sehingga usul kepada Abu Bakar. Umar ini usul apa? Agar Al-Quran itu dibukukan. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, aku tidak mau melakukan satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam urusan agama. Paham? Ini saking hati-hatinya Abu Bakar. Padahal perkara ini bukan perkara membuat ibadah, bukan, tapi cuman sarana ibadah saja. Yang tadinya sarana ibadah yaitu lembaran-lembaran suhuf Al-Quran yang ditulis. Dan Rasul tidak melarang, mau menulis semuanya, mau menulis sebagian, tidak ada larangan. Paham? Mau menyusun lengkap juga tidak ada larangan satupun. Intinya menulis itu disyaratkan oleh Rasul, bahkan diperintahkan, bahkan boleh. Nah, ketika Umar menginginkan Al-Quran itu dibukukan dari lembaran-lembaran itu, ditulis ulang, kemudian dicocokkan dengan hafalan para sahabat, kemudian ditulis secara lebih lengkap, lebih kompleks, lebih sempurna, lengkap itu ternyata Abu Bakar tidak. Berkali-kali Umar menasihati, memberikan usulan, baru Abu Bakar bersedia. Ini bukan membuat perkara baru, kalau melakukan ini nanti dapat pahala begini, kalau meninggalkan ini nanti akan terkena musibah begini, tidak. Tapi hanya membuat saran. Kayak orang ceramah, make itu bid'ah atau bukan? Make. Kalau secara bahasa loh, bid'ah, tapi bid'ah pada sarana, paham? Maka nggak ada masalah. Yang dilarang itu bid'ah dalam urusan ibadah. Nah, maka Abu Bakar dan Umar pun melaksanakan pembukuan Al-Quran. Yang dipanggil itu Zaid untuk memimpin pengumpulan Al-Quran, mengumpulkan lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat, dikumpulkan, disusun, ditulis ulang, terus disimpan supaya andaikan hafalan para sahabat menghafal Quran habis, itu masih ada autentik tulisannya. Dan ternyata ketika Zaid diperintahkan apa kata Zaid? Demi Allah, kalian berdua telah memerintahkan kepadaku sesuatu perkara yang sangat berat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku khawatir menyelisihi Rasulullah. Itu hanya perkara itu. Jangan bisa bayangkan. Aku khawatir menyelisihi Rasulullah. Demi Allah, andaikan kalian berdua memerintahkan aku untuk maculi gunung Uhud, paham? Mindahkan, itu lebih ringan bagiku daripada kalian memerintahkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam urusan agama oleh Rasulullah SAW. Bayangkan saking khawatir takutnya para sahabat.
Nah, kita itu bikin bid'ah sampai mau. Salaman habis sholat, selesai sholat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Rasulullah kalau habis sholat salaman ya? Tidak, karena tidak ada riwayat demikian. Tetapi salaman habis sholat boleh, paham? Tetapi kalau menganggap bahwa sempurnanya sholat itu diakhiri dengan salaman, ini masalah, paham? Tapi kalau saya misalkan ya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilalap samping saya Pak Ade saya, boleh, kowe toleh mungkin Pak Ade salaman, ya salaman, paham? Meskipun lebih utamanya ya salamannya nanti dulu, dikirain dulu selesai baru salaman, paham? Tapi karena mungkin Pak D nyalami saya, sudah saya salaman bisa. Tapi kalau menganggap bahwa sempurnanya sholat itu ditutup dengan salaman, ini masalah, paham? Berarti membuat perkara yang baru. Kenapa? Saya buktikan ini gitu. Saya itu beberapa di kampung saya datangi itu, ketika sholat, ketika saya masuk masjid, ketemu bapak-bapak itu orang kampung, saya nggak kenal. Saya ajak salaman dia. Assalamualaikum Pak, berikut kabar. Alhamdulillah. Sekian putih Mas, mulan mungkin bagi, bukan bagi Madinah, bukan bagi Singgawo. Maka saking bagi Pak, bagi itu di warung. Salaman, saya sudah salaman sama beliau. Habis itu kita sama-sama sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita duduk bareng ngobrol. Habis itu nunggu iqomah dikumandangkan, kami sholat. Setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngajak salaman lagi, ya. Berarti salaman ini bukan salaman pertemuan, paham? Tapi salaman ini dia anggap sebagai sempurnanya sholat. Ini masalah, paham? Itu harus dibedakan. Ada orang mengatakan, kamu salaman orang itu upele itu, ya. Habis sholat ngekel HP itu kamar mandi itu musuh lamar. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang jadi masalah itu tolong jelaskan orang-orang yang menganggap kalau sempurna sholat itu diakhiri dengan salaman. Itu yang masalah, paham? Mana kalau melihat pengen tata cara Rasulullah sholat, itu lihatlah Rasulullah bagaimana sholat. Selesai salam apa yang dilakukan? Istighfar 3 kali, ya tidak? Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai beberapa zikir itu kemudian baru Rasulullah beranjak dari tempat duduk. Itu yang kemudian harus kita perhatikan. Maka Rasulullah SAW peringatkan betul perkara bid'ah. Sampai mengancam dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan nasihat yang sangat besar dalam sebuah hadis, fa inna, ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah Al-Quranul Karim yang tidak akan mampu dibantah oleh siapapun, dan selalu benar perkataan Allah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau habis meninggal itu ngapain? Itu petunjuk terbaik adalah Nabi Muhammad. Cara nguburnya bagaimana? Itu petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Bagaimana ketika kita takziah, apakah harus mencium kuburannya? Kan enggak. Pernah lihat hadis Rasulullah mencium kuburan seseorang? Enggak pernah. Apalagi sampai ngumpul sujud para kuburan kemudian dicium-cium, enggak pernah Rasulullah melakukan hal yang demikian. Sudah tata caranya berziarah, ikutilah tata cara Rasulullah. Masuk makbaro, lepas sendalnya, kan juga kecuali kayak beli di kuburan kayak beli misalkan ya. Kemudian kita masuk ucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin fa inni insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kita doakan siapa penghuni kubur semua di situ yang muslim tentunya, minal muslimin minal mu'minin wal muslimin, maka disebutkan. Dan kuburan kalau bisa ya khusus muslim, jangan mau dikubur di campur-campur. Apakah benar orang yang dikubur campur-campur nanti hidupnya di alam barzah nggak tenang karena berisik, sebenarnya disiksa terus kan? Misalkan, ya Allah ta'ala saya tidak tahu. Maka yang jelas kuburkanlah di pemakaman yang
baik. Kalau dikubur itu adalah orang-orang soleh, orang-orang keluarga yang paham agama, maka insya Allah kita dapat kebaikan di sini. Ketika keluarganya orang soleh, orang baik, orang alim itu datang masuk kuburan, kita dikubur di situ, dia sudah lepas dan mengucapkan salam dan doakan semua yang ada di situ. Assalamualaikum ya ahladiyah. Kita didoakan oleh mereka dari keluarga orang-orang soleh. Tapi kalau kita dikubur di kelompok orang-orang awam misalkan kalau tahu ngaji, sing teko orang gagas mau pengurus sedang kuburan tidak ya. Habis itu kemudian doake sing dituju tok, paham? Yang lain nggak didoakan. Ini kasihan. Ya makanya kuburkanlah kuburan khusus kaum muslimin. Alhamdulillah Solo ini sudah banyak kuburan kaum muslimin. Bahkan saya dikasih satu. Pak Ustadz ini buat kuburan Pak Ustadz. Saya dikasih satu. Makbarah sudah dijatah kaplingan. Ada beberapa Ustadz yang dikasih. Ini orang dong kecot mati toh. Mboten Pak Ustadz. Nah, ini tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka Rasul menyampaikan fa inna khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri, dan perbuatan yang paling buruk itu adalah mengada-adakan dalam urusan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diadakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Kita harus bedakan ya bid'ah antara ibadah dengan sarana ibadah. Oh jangan lupa kacing, pak pesawat itu bid'ah, berarti memang bid'ah, tapi sarana bukan ibadahnya. Ibadahnya tetap kita tawafnya sama dengan Rasulullah, sa'inya sama, nggak membuat perkara-perkara baru. Ini ibadah tawaf malah nyanyi kan itu kan? Ada kan? Ada nyanyi kebangsaan atau apa itu ya. Namanya perkara dibuat-buat perkara yang baru. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kayak kocok bisa cedak celok ya. La tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Rasulullah mengatakan, luruskanlah barisan kalian, karena atau Allah akan membuat kalian saling berselisih. Ternyata salah satu persatuan umat Islam itu dari awal sholat. Makanya Rasulullah istau wa'tadilu sufufakum, lurus rapatkan barisan kalian. Supaya apa? Kita tidak saling berselisih di antara kaum muslim. Perbedaan pendapat itu memang ada, iya, tapi tidak perlu bertikai dan berselisih di antara kita. Tapi perbedaan pendapat itu bukan selonggar-longgarnya, tidak. Asalkan ada dalil dasar. Kalau nggak ada dalil dasarnya perasaan, menurutku itu jelas tidak benar. Inna min akbaril kabair babul pasal. Inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang yang mencela kedua orang tua. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencela orang tuanya? Maka Rasulullah menjawab, yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Yaitu orang yang mencela ayah orang lain, kemudian orang lain mencela ayahnya. Itu sama saja dia mencela ayahnya sendiri. Maka jangan suka mencela ayah orang lain. Bapakmu tukang ngarit nih, iya bisa. Itu mencela ya? Tergantung. Kalau tanya enggak apa-apa. Tapi kalau bukan tanya tetapi melecehkan, itu juga mencela. Nah ini tentang bagaimana pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai menyampaikan 1000 dosa kita, 1000 dosa kemaksiatan itu dengan satu dosa bid'ah itu lebih berat bid'ah. Maksudnya begini, karena
pelaku maksiat, 1000 orang pelaku maksiat itu menyadari kalau perbuatan itu dosa. Tapi satu pelaku bid'ah tidak menyadari kalau perbuatan itu dosa, tapi menganggap itu sunnah. Itu yang jadi masalah. Tidak menyadarinya sebuah perbuatan salah itu lebih berat. Makanya salah satu upaya kita untuk bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah itu adalah kesadaran kalau yang diperbuatnya itu adalah salah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, apa nasihatnya? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Maka sampaikan nasihat kepada mereka kalian berdua kepada Fir'aun agar la'allahu, agar supaya Fir'aun itu yatadzakkar. Apa yatadzakkar? Menyadari kalau dirinya itu salah. Makanya itu salah satu untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak menyadari kalau dirinya salah, ya wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada pertanyaan, masih berapa menit? 5 menit. Monggo silahkan. Iya. Kita berjamaah di masjid, terus Oman. Lah kita berjamaah di masjid itu berarti sesama jamaah. Lah kenapa kok harus salam-salaman? Oh iya. Pertama, dan ini menyelisihi sunnah. Orang komat itu segera merapikan barisan dan segera meluruskan, merapatkan, bukan salam-salaman. Kalau salaman itu ya pas ketemu kan dibilang, masuk masjid ketemu saudaranya atau sahabatnya atau sesama muslim salaman silakan. Tapi kalau sudah ketemu dari tadi salamannya Arab salaman usik kowe pas komat kowe ya, berarti bermasalah. Itu menyelisihi sunnah. Ya jangan diikuti. Kita sampaikan nasihat kepada mereka, ikutilah bagaimana Rasulullah itu kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku. Ada yang lain? Sampun deh. Tidak ada. Baiklah, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita kuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa meminum haud al-kautsar, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya min ahlil jannah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.